Nama saya Yudi Prasetyo, umur saya 29 tahun. Saya di Jogja itu dari 2009, saya kuliah di UPN, Veteran Yogyakarta, ambil ilmu komunikasi S1. S2-nya itu di STP APMD, ambil ilmu pemerintahan. Kalau bisnis kopi kreatif sendiri itu berdiri di 2015, bulan November. Kebetulan kita bulan depan itu ulang tahun yang kelima. Nah, sebelumnya kita pakai brand namanya Gelang Kopi 2015. Mulanya sebenarnya pada waktu saya kerja di salah satu stasiun TV di Jakarta. Saya melihat bahwa pada waktu itu banyak teman-teman wanita tidak bisa mengkonsumsi kopi, tapi senang dengan aromanya. Nah, at least bagaimana sih caranya orang itu, wanita, bisa menikmati aroma kopi, tapi tanpa harus diminum. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, karena saya juga tergabung di komunitas Kopi Nusantara juga, di Jogja juga, salah satu penggagasnya. Di komunitas itu kan banyak banget yang usaha kopi, yang untuk diminum ya. Nah, tapi tidak ada satupun yang dikonsum dengan cara pernak-pernik pada tahun itu. Jadi yang seperti saya pakai itu aksesoris dari biji kopi yang udah di roasting. Nah, poinnya lagi ialah saya melihat banyak petani pada waktu itu biji kopinya gagal panen, bisa dibilang gagal panen atau defect atau cacat lah dalam tanda kutip gitu loh. Yang otomatisnya untuk masuk ke dalam coffee shop itu kan susah karena harus melalui berbagai macam ya kualifikasi lah untuk mendapatkan bean yang bagus. Nah, saya melihat bagaimana caranya bean yang gagal panen atau cacat itu saya ambil, saya olah, dijadiin gelang kopi. Makanya biji yang kami pakai ini biji kopi yang defect, yang gagal panen. Jadi dalam artian kami tidak perlu memerlukan biji kopi yang bagus. Yang penting teksturnya masih ada, aromanya masih ada, kita create, terjadiin produk. Sebenarnya namanya dulu Gelang Kopi. Cuma pada waktu di 2017 saya mematenkan hak kekayaan atas intelektual atau merek dagang itu tidak bisa karena nama Gelang Kopi itu nama aktif atau nama-nama yang tidak bisa dipatenkan, misalnya gelang tali, gelang batu itu tidak bisa dimiliki lah bahasa awamnya. Nah, saya dikasih adjust oleh teman, dirimu cari nama yang bisa menggambarkan produknya itu untuk kedepannya. Makanya terdengar kabar, saya mikir, karena saya memang fokus di industri kreatif, gimana kalau kopi kreatif gitu loh, atau koke, saya ngomongnya cuma pada waktu itu ya terlintasnya itu gitu loh. Produk koki itu kan ada 12, yang memakai biji kopi yang tidak layak dikonsumsi itu ada 2. Ialah untuk pewangi mobil sama gelang kopi, aksesoris biji kopi. Karena maksudnya itu yang tidak dikonsum. Kalau misalnya seperti parfum yang seperti di belakang saya itu memang biji kopi yang bagus. Karena kan memang untuk bersinggungan langsung dengan kulit ya, dan dari izinnya pun juga kita udah ada. Jadi tiap produk itu punya value sama produksi bahan baku yang beda-beda. Jadi kalau yang yang cacat bahasanya atau yang lain langsung, jadi dia tidak merata. Jadi fokusnya itu biji kopinya itu ada yang pecah. Jadi bisa dilihat. Jadi bahasanya itu tidak bagus lah untuk dikonsum gitu. Dan kalaupun dijadiin konsum itu rasanya itu juga kurang enak lah gitu. Makanya ini bisa dikategorikan kategori cacat atau gagal panen. Gagal panen itu dalam artian bukannya gagal panen karena macam-macam, bisa faktor cuaca, bisa terlalu lama nggak dipakai. Kalau kami dari dulu sampai sekarang kita menggunakan biji kopi Temanggung. Temanggung pernah, Merapi pernah, Sumatera pernah. Tapi yang lebih dominannya itu antara 2, Temanggung sama Merapi. Itu jenisnya Robusta. Kebanyakan kami pakai yang Robusta gitu loh. Jadi memang mayoritas dari dulu sampai sekarang, bukan petani sih biasanya, biji-biji yang kami konsum itu dari 4 daerah itu.
Kalau sebelum COVID itu 3 ton sebulan. Sebulan itu pasti 3 ton. Cuma karena memang COVID ini tentatif. Jadi kalau di range itu sekarang itu di 500 kilo sampai 1 ton. Itu pun udah cukup, alhamdulillah sudah cukup lumayan. Karena di posisi kita kan, posisi pandemik ini semuanya kena musibah, semuanya juga kena efeknya. Kita juga bisa survive aja di 5 tahun ini sudah lumayan. Kalau ditanya nguncurin apa, yang pertama aksesoris dari biji kopi, gelang kopi yang seperti saya pakai. Yang pertama, kalau yang terakhir itu, ini ada yang terakhir itu ada parfum yang bentuknya cukup premium box set. Jadi kalau dari gelang kopi ke parfum itu di tengah-tengah itu ada sekitar 10. Jadi total produknya ada 12. Jadi misalnya ada yang ini ada hand sanitizer kopi, ini ada, nah ini roll on. Dalam artian itu gitu, mungkin kita tahu brand besar sejenis dengan ini, yang nggak perlu saya bilang, mungkin teman-teman juga udah tahu. Tapi brand itu tidak ada loh aromanya kopi. Saya ngambil aromanya kopi, jadi sesimpel itu gitu. Belum lagi misalnya contohnya ini pewangi helm. Ini bentuknya kayak apa? Bentuknya patch itu direkatkan di dalam helm gitu. Nah, karena apa? Karena produk sejenis itu yang bentuknya pewangi helm itu cuma semprot. Tapi yang bentuknya patch itu nggak ada. Jadi kami itu selalu nyari produk-produk yang punya value different. Sebelumnya memang kita kan memang transaksionalnya itu dari online. Yang pertama, yang kedua di store yang sekarang. Yang ketiga, kita juga ada bantuan, dalam artian bantuan untuk informasi dari pemerintah Jogja juga, misalnya pameran, baik itu di nasional maupun di luar gitu. Nah, saya itu pernah dibantu oleh pemerintah Jogja bareng dengan komunitas kopi Nusantara. Itu ada pameran di Kuwait Coffee Festival. Jadi produk kita yang terbang ke sana. Jadi perwakilan dari beberapa komunitas ada yang di sana. Jadi dari dulu sampai sekarang media yang kami gunakan itu semua channel sebenarnya, baik dari marketplace, website kami sendiri, sistem agen distributor sama tokonya sendiri, dan tidak lupa dengan dibantu oleh pemerintah juga, dalam artian untuk bagi informasi bahwa kami itu membawa nama Jogja juga nih, baik untuk ke nasional maupun ke internasional. Sebenarnya kami itu kan punya mitra dalam artian itu ibu-ibu di atas umurnya itu 35 tahun atau 40 sampai ada yang 57 udah tua banget gitu loh. Karena ibu-ibu yang suaminya kerja tapi dia ibu-ibu rumah tangga, at least mereka itu pengen income tambahan tapi tidak mau meninggalkan pekerjaan utama ialah sebagai ibu rumah tangga. Sebenarnya kita tuh produksinya ada 2, ada di di Manis Renggo Prambanan, itu tempat rumah saya dulu, maksudnya saya juga punya rumah di sana, sama Pandawa Harjo itu tempat tim saya, Koki kan berdua, saya sama tim saya. Nah, pertamanya saya semua yang ngajarin, jadi baik memproduksi gelang itu, bornya pakai apa, talinya pakai apa, berapa kekuatannya, jadi halnya itu untuk dijadiin satu gelang. Kalau sekarang mungkin teman-teman melihat, wah ini cuma biji kopi diboleng doang. Tapi pada waktu itu benar-benar kita rangkai dan seketika dicoba gitu putus ya diulang lagi dari semula gitu. Jadi memang sebegitunya saya turun ke bawahnya. Karena dari dulu sampai sekarang memang tetap saya sendiri sih yang mengedukasi produksi. Kecuali sudah di tahun 2017-18 ini kan sudah ada tim yang ngurus. Harapannya buat mitra itu sebenarnya atau UMKM sejenis ya, saya bilang lebih diperhatikan lagi pendapatan. Mungkin pertama maksudnya pendapatan kalau bisa itu hidup dan menghidupi yang pertama. Yang kedua kalau bisa dari Pemda setempat atau warga setempat juga ikut ambil alih. Jadi tidak melulu gini konsepnya, tidak melulu untuk cari duit itu ke kota.
Di desa itu kan peluangnya lagi banyak banget. Misalnya sawah aja yang punya kas desa bisa disewa, bisa jadiin apa. Sistemnya apa? Oh, kita nggak ada duit, misalnya bagi hasil, Pak. Misalnya seperti itu. Jadi banyak banget ide-ide yang bisa di-create. Karena mumpung sekarang kan lagi digiat-giatnya UMKM scale up atau naik kelas gitu. Ya udah gitu loh. Makanya momennya itu tuh pas gitu loh. Kalau bisa pemberdayaannya itu bukan hanya di sektor kami, saya, malah yang lainnya gitu loh. Dalam artian ya udah. Jadi gimmicknya itu gini, dalam artian seketika teman-teman beli produk ini, misalnya sebut saja produk Bilang Kopi misalnya, sama aja teman-teman ikut membantu meningkatkan pendapatan. Di mana? Di sini, misalnya kan gitu. Dan itu real adanya bukan dalam artian sorry to say, bukan gimmick doang. Jadi memang bener-bener, oh ini boleh ditanyain, oh income kamu berapa sebelum join di sini, sekarang berapa. Jadi kan efeknya luar biasa. Jadi makanya kami itu lebih ke meningkatkan pendapatan, bukan mensejahterakan, karena konteks kesejahteraan itu kan luas, beda-beda. Tingkat kesejahteraan orang itu kan tidak bisa diukur dari, mohon maaf ya, secara perekonomian doang. Ya kan, ada yang orang punya sawah gede, ya sudah sejahtera. Tapi meningkatkan pendapatan yang misalnya dulunya itu income-nya 1,5 misalnya, tiba-tiba jadi 2 juta kan meningkat dengan adanya kita. That's the point.